dalam lindungannya. Amin. Saudaraku, ini ada berita yang menarik. Konon Ki Manik Mulia mendengar bahwasanya warga mulai membanding-bandingkan mantan istri Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ambo Ane, dan istri RK atau Ridwan Kamil. Saudaraku, sekarang RK ini lagi naik daun. Ya, karena RK ini selalu disorot oleh media massa, baik di TV ya, di TV nasional ataupun TV luar. Ya. Sehingga patut kita mengorek ada apa dengan RK atau Ridwan Kamil. Ternyata mempunyai beberapa cerita yang luar biasa. Itu Ki. Ya, salah satu ceritanya nih saudaraku, Bapak Ridwan Kamil sedang digoncang oleh, tetapi saya sangat kagum dengan istri beliau, yaitu Mbak Atalia yang sangat cantik, cantik hati juga, cantik fisiknya ya tentu, dan beliau juga seorang akademisi, seorang dosen, dan seorang yang punya gelar doktor luar biasa, istri dari Pak Ridwan Kamil ya, Mbak Atalia ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa saya sangat memberikan apresiasi kepada Mbak Atalia, istri Bapak Ridwan Kamil? Karena mungkin kalau wanita lain itu sudah minta cerai dan menggugat cerai ya suaminya. Kalau suaminya sudah digempur dengan dugaan-dugaan perselingkuhan ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Atalia, beliau tetap setia mendampingi Bapak Ridwan Kamil dan menguatkan, memberikan kepercayaan kepada Bapak Ridwan Kamil. Ini mah luar biasa ya. Kemudian para warganet juga mulai membandingkan bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya karena memang bukan kedua ya, tapi semua tokoh ini adalah seorang public figure yang perilakunya, kegiatannya, apa saja kejadian yang terkait dengannya itu menjadi sorotan publik ya. Nah, kalau nasibnya Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi, wah, beliau orang yang sangat baik. Ya sama-sama baiklah semuanya. Cuman dalam konteks masalah rasa syukur kayaknya istri Kang Deddy Mulyadi kurang mensyukuri sang suami ya, dengan kelemahan-kelemahan yang menurut dia itu mendapatkan saran dari guru spiritualnya, akhirnya menggugat cerai. Ya, menarik ya. Baik, saudaraku, saya ingin menyampaikan berita terbaru terkait dengan Bapak Ridwan Kamil ya, yang diduga berselingkuh dengan seseorang nih. Seseorang ini kemudian mengaku tidak malu-malu ya demi memperjuangkan nasib anaknya katanya. Ya, yang sangat viral. Ini saya akan bacakan. Namanya Mbak Lisa Mariana ya. Luar biasa. Dulu orangnya sangat langsing ya sebelum melahirkan, karena dia seorang model, tapi sekarang karena mungkin efek melahirkan ya, efek hamil dan punya anak itu ya, sehingga tubuhnya sekarang melar. Mohon maaf ya. Baik, seorang model dari majalah Dewasa yang bernama Lisa Mariana akhirnya muncul di depan publik pasca beliau membongkar dugaan selingkuh ya, perselingkuhan dengan Bapak Ridwan Kamil atau RK. Ini sudah viral ya. Pada hari Jumat 11 April yang lalu ya, Lisa Mariana menggelar konferensi pers untuk membongkar awal mula dirinya kenal dan memiliki hubungan terlarang dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Mbak Lisa mengaku pertama kali pada Mei 2021 yang menurut saya kejadian ini kita lihat hikmahnya ya. Ini pelajaran buat semua pejabat. Hati-hati kalau membangun hubungan dengan seorang wanita lain ya, yang kemudian dia sebenarnya sudah punya istri yang sah. Karena faktanya hidup ini memang yang sering menggoda kita adalah harta, tahta, dan wanita. Ketika kita sudah punya harta yang cukup, kadang-kadang laki-laki itu kemudian tergerak untuk menjadi orang yang punya kuasa lalu mencari wanita idaman lain. Bagaimana menurut pendapatmu?
Itu wajar ya kan, menurut saya wajar ya. Hmm. Nah, cuma salah dalam melangkah. Ya. Seharusnya Bapak Ridwan Kamil ini harus Hati-hati ya. melihat, meminta izin kepada sang istri, karena sang istri adalah pendukung kuat di dalam rumah tangga atau biduk rumah tangga. Supaya sang istri mendukung ini bagaimana dan seperti apa kronologisnya. Tetapi menurut saya ya Kang Ridwan Kamil ini salah dalam melangkah, dalam mengambil langkah ya. Kalau ingin berhubungan dengan wanita lain, misalnya wanita panggilan ya, itu lebih aman kalau menurut saya ya. Nah, kalau wanita-wanita seperti ini, wanita yang single parent, nah ini amat sangat berbahaya ya. Berbahaya apa? Berbahaya seperti ini nanti akan mencuat. Nah, akan mencuat. Nah, tetapi herannya ya, kok baru Mbak Lisa ini sekarang mencuat. Nah, di mana dulunya Mbak Lisa ini? Apakah ini ada orang di belakang sebagai pendorong? Dan konon katanya Mbak Lisa dikasih duit berapa juta, 100 juta kalau tidak salah. Mbak Lisa ini tidak mau, tidak menerima. Dan mau dijadikan istri kedua dia tidak mau. Ya, yang dia minta hanyalah pertanggungjawaban. Nah, di sini jelas ibaratkan Bapak Ridwan Kamil ini bagaikan buah simalakama. Ya, betul. Ya, bagaikan buah simalakama, sehingga haruslah mengcross-check kembali apa yang telah dilakukan bersama Mbak Lisa. Benarkah anaknya ini benar-benar anaknya beliau, Pak Ridwan Kamil? Nah, Pak Ridwan Kamil wajib untuk tes DNA. Nah, itu sementara lagi. Ya, dan memang Mbak Lisa Mariana ini pengen melakukan tes DNA ya. Cuman ada sejumlah tokoh termasuk pengacara ya, itu menganjurkan supaya tidak tes DNA gitu. Tapi menurut saya kalau memang pengen kejelasan ya harus tes DNA ya. Apakah dia itu anak biologis atau bukan? Ya, kalau sejumlah tokoh tidak menginginkan tes DNA berarti ada indikasi. Karena tes DNA itu wajib bagi seseorang yang ingin mengetahui garis keturunannya. Nah, kalau ada orang tes DNA berarti ada indikasi bahwasanya anak ini, orang ini, Mbak Lisa ini benar-benar berhubungan dengan Bapak Ridwan Kamil. Akan tetapi hasil karena ini sangat sangat intern. Nah, tidak tes DNA, ini ada indikasi orang ini bergaul bukan satu orang. Mohon maaf ya, ada indikasi ke sana, mungkin seperti itu ya. Pergaulan Mbak Lisa ini bukan ke Bapak Ridwan, sehingga yang tidak memperbolehkan ini wajib diselidiki siapa yang tidak memperbolehkan tes DNA, atau mungkin takut terbongkar gedoknya. Nah, itu Ki. Ya. Saya akan bacakan lanjutan beritanya ya, Ki, ya, disimak ya, juga teman-teman saudara semuanya ya. Jadi Mbak Lisa Mariana ini yang diduga wanita selingkuhan dari Bapak Ridwan Kamil ini mengaku pertama kali kenal dengan Bapak Ridwan Kamil itu pada bulan Mei tahun 2021 yang lalu ya. 1 bulan kemudian Mbak Lisa Mariana ini mengaku bertemu dengan Ridwan Kamil di Palembang. Ia menginap di sebuah hotel kurang lebih selama 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam saudaraku ya. 1 kali saya ke Palembang, tiap 3 hari saya berhubungan, 3 hari 2 malam, tutur Mbak Lisa. Tentu hubungan yang dimaksud itu ya week ya saudaraku ya. Dia Mbak Lisa, oh ini mohon maaf saya bacakan lagi. Dia tidak mau pakai pengaman, kata Mbak Lisa. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini menurut pengakuan Mbak Lisa tidak mau memakai pengaman ya. Semacam kontrasepsi lah, tidak mau katanya. Jadi saya ulangi, katanya Mbak Lisa,
Dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya sudah tawari, pakai pengaman ya, dan dia nggak mau lanjutnya. Pada konferensi pers itu, Mbak Lisa Mariana juga membongkar panggilan sayangnya ke Ridwan Kamil. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin? Tanya seorang awak media. Akang aja, jawab Mbak Lisa. Wah, menarik ini saudaraku ya. Momen konferensi pers Lisa Mariana itu mendapatkan banyak kritik dari warganet, dari netizen ya. Mereka menyinggung tentang Lisa yang terlalu blak-blakan, ya, membongkar hubungan dalam tanda petik terlarangnya dengan Bapak Ridwan Kamil. Mau faktanya benar atau salah dengan yang dia sampaikan, saya cuma mau bilang perempuan tidak tahu malu, tulis warganet ya. Tuhan menutupi aibmu rapat-rapat, tapi kamu malah mengumbar aib. Astagfirullah, Mbak. Demikian komentar warganet yang lainnya. Nah, uzubillah min zalik. Orang gak tahu malu ngumbar aibnya sendiri, dengan begitu bangganya bercerita hal yang gak pantas di depan khalayak umum. Tulis warganet yang lain. Jadi ternyata warganet ini kebanyakan malah lebih mendukung istri dari Kang Deddy Mulyadi daripada Lisa Mariana, karena Lisa Mariana dianggap sebagai pelakor ya, benar atau salah tentang pengakuan Mbak Lisa Mariana di depan publik, Mbak Lisa Mariana ini adalah dianggap kurang terpuji ya perilakunya. Nah, sementara ini Indonesia memang luar biasa, terutama para pejabat ini hati-hati. Seorang istri pejabat juga hati-hati. Karena jangankan seperti Mbak Lisa seperti itu ya. Seseorang yang menggugat cerai suaminya saja itu setelah dia menang di pengadilan, lalu warganet menilai kurang terpuji. Sehingga orang itu dihukum tidak mendapatkan dukungan, ya hanya dapat 7%. Padahal dia hanya menggugat suaminya, padahal itu halal dan sah-sah saja. Nah, Ki, kalau menurut jenengan ini, misalkan jenengan jadi Kang Deddy Mulyadi, atau panjenengan menjadi Kang Ridwan Kamil, itu sikapnya bagaimana? Sampean itu kalau menjadi Kang Ridwan Kamil dulu lah. Nah, kalau menjadi Kang Ridwan Kamil menghadapi kasus seperti ini, itu jenengan yang dialami Kang Ridwan Kamil. Itu jenengan bagaimana kira-kira keputusannya? Oke, terima kasih saudaraku. Ya, mohon maaf, beribu maaf ya. Ini seandainya saya menjadi Kang Ridwan Kamil, bagaimana cara menanggapi permasalahan ini? Ya, saya beserta istri harus berani mengambil si Lisa, duduk bersama, dipecahkan permasalahannya, dan di sini kita bongkar-bongkaran, istri, terus Mbak Lisa, terus saya sebagai Ridwan Kamil, ya. Supaya apa? Transparansi, karena ini masalah keluarga, supaya tidak dipublikasikan lebih jauh lagi ya. Saya panggil si Lisa untuk duduk bersama. Karena apa? Kita menjaga di kemudian hari, salah atau benarnya. Nah, kita menjaga, kalau salah nggak masalah, tetapi kalau perilaku kita yang salah, ini yang akan menjadi bahan cemoohan publik ya. Kita duduk bersama di situ, dari pihak Mbak Ridwan, dari pihak Mbak Lisa yang cantik ini ya, dihadirkan juga, terus bukti-bukti pendukung dihadirkan di situ ya. Kita duduk bersama, dalam kata bahasa ini tabayun ya. Nah, mencari kebenaran berita. Karena yang ditakutkan netizen ini adalah isu untuk menjatuhkan pamor Bapak Ridwan Kamil. Itu bisa menjatuhkan lawan politik, itu juga bisa ya. Maka dari situ duduk bersama. Walaupun saya pernah berhubungan dengan si Lisa, ya, walaupun saya pernah berhubungan dengan Lisa, apakah mungkin Lisa ini berhubungan dengan saya?
dan yang lain tidak, ya mohon maaf ya. Seandainya saya dalam pihak Bapak Ridwan Kamil, saya juga bisa toh menuduh apakah kamu hanya berhubungan dengan saya saja atau dengan yang lain. Nah, dengan tedeng aling-aling ya dalam nilai seperti itu ya mohon maaf ya. Nah, kalau berhubungan dengan saya saja, oke, kita tes DNA. Biasanya orang yang ingin mengajukan sesuatu hal pasti supaya perilaku yang salah ditutupi rapat-rapat supaya tidak kelihatan. Contoh nyata kejadian fenomena-fenomena yang baru ini yang kita alami di bumi Nusantara itu masalah nasab. Nah, di mana masalah nasab ini ditutupi rapat-rapat oleh kelompok mereka. Ya, sehingga mereka berusaha untuk menutupi kebagusan dengan cerita-cerita. Nah, terus yang bikin geger, Rizik amat sangat cerdas sekali pengalian isu tentang nasab, yaitu bapak yang jadikan guru tua, di mana guru tua ini sudah mendapat dukungan dan sekarang lagi viral karena berkat bantuan Gus Fuad Pleret sebenarnya ya. Nah, sehingga guru tua ini jadi terkenal. Nah, Gus Fuad Pleret hanya berkata seperti itu. Akan tetapi respon dari kelompok Habib Ba'alawi amat sangat luar biasa. Ingat, respon dari kelompok Habib Ba'alawi luar biasa dan menuntut Gus Fuad Pleret. Nah, kita kembalikan ya. Kelompok Habib Ba'alawi menghina Bapak Jokowi, menghina Kiai Hasyim Asy'ari seperti apa? Apakah orang-orang kita menuntut? Kelompok Gus Fuad Pleret ini menuntut? Tidak. Walaupun mereka menghina dan merendahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merendahkan Bapak Jokowi dan yang lain-lain, tidak menuntut. Inilah efek supaya apa? Ini pengalian isu kalau menurut saya ya Ki ya, mohon maaf, pengalian isu bahwasanya nasab mereka ini sudah lemah, nggak punya daya untuk melawan tesis Kiai Haji Madzuddin Utsman Abantani, dan dinaikkanlah Bapak guru tua. Mohon maaf apabila penilaian saya salah, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho ya. Ini hanya sekedar menilai anggapan saya seperti itu ya. Hanya untuk pengalian isu. Maka saudaraku tetap kita konsekuen, tetap kita giring kelompok-kelompok Habib Ba'alawi ini ke Mahkamah Konstitusi. Masalah warga negaranya, kewarganegaraan yang harus kita beresi. Nah, kembali lagi ke Ridwan Kamil tentang tes DNA. Tes DNA untuk anaknya ini wajib. Kalau menurut saya sebagai bapak biologis ya, seandainya nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Nanti kalau ternyata benar-benar ya kita akui kejujuran memang harus, kejujuran itu pahit sebenarnya ya, pahit di dalam dan pahit di luar. Ya harus kita akui. Nah, di sini efeknya nanti di belakang kemudian, di belakang hari kita menjadi contoh yang baik. Kita menjadi tokoh kejujuran. Dianggap tanggung jawab. Nah, dianggap kita bertanggung jawab terhadap tingkah laku kita. Walaupun seburuk-buruk tingkah laku kita, memang kita harus bertanggung jawab. Tetapi kalau kelompok Ba'alawi, adakah yang bertanggung jawab? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ini kembali ke Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi, istrinya ini tiba-tiba naik daun langsung memberikan reaksi untuk menggugat cerai. Sebagai imam, makmumnya ini nyeleweng atau mohon maaf nyeleweng ya, keluar jalur, ya kita lepas. Saya amat sangat salut kepada Kang Deddy Mulyadi ya, kita lepas. Karena kalau orang sudah dikasih gambaran dia menolak, mau bagaimana lagi? Apa harus kita paksakan? Ya tidak boleh. Hukum pemaksaan ini tidak boleh, nanti terkena KDRT. Betul apa tidak Ki? Ya lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, ada beberapa komentar yang membandingkan antara mantan istri Kang Deddy Mulyadi dengan istrinya Ridwan Kamil. Ya, padahal apa yang dilakukan oleh istri dari Kang Deddy
Mulyadi yang menggugat cerai, itu kan boleh-boleh saja dan itu tidak diharamkan agama dan juga tidak melanggar hukum gitu ya. Tetapi Ki, kenapa warganet itu seolah-olah menghakimi ya yang mereka lebih suka dan mereka lebih mengagumi, mengapresiasi justru apa yang dilakukan oleh istri dari Ridwan Kamil daripada mantan istri Kang Deddy Mulyadi. Walaupun mantan istri Kang Deddy Mulyadi ini tidak melanggar hukum, ya, tidak melakukan tindakan yang diharamkan oleh agama, yaitu menggugat cerai, ya kan? Ya, tapi masyarakat kok menilai dan lebih mengapresiasi, menyukai, mengagumi istri dari Kang Ridwan Kamil. Itu keteguhan iman ya. Keteguhan iman tidak tergoyahkan dengan badai rumah tangga. Ini saya memang kalau dalam badai rumah tangga saya amat sangat salut kepada istrinya Kang Ridwan Kamil, di mana beliau tetap mendukung suaminya. Walaupun suaminya diterpa isu apa saja, itu tetap mendukung sesuai dengan waktu ijab kabul dulu. Nah, jadi kita kembali lagi ke ijab kabul dulu sebelum menikah. Janji-janji seperti itu pasti sudah diutarakan. Nah, walaupun masuk ke lubang semut pun akan diikuti. Nah, ini janji-janji yang mungkin pernah diutarakan oleh beliau sehingga tetap konsisten pada sumpahnya. Walaupun Kang Ridwan Kamil ini di penjara ataupun masuk neraka, tetapi janji seorang istri bisa meringankan beban suaminya. Contohnya ya ini Bapak istrinya Bapak Ridwan Kamil ini bisa meringankan beban suaminya sehingga walaupun terasa berat melihat ontran-ontran atau kisruh tentang pribadinya, istri tetap setia, tersenyum. Ini beban ini seakan-akan istri yang tercinta ini. Jadi meringankan beban sang suami. Saya salut, bahkan disinilah yang namanya istri saleha. Setiap keindahan. Ya saya jadi teringat kepada Bang Haji Roma Irama nih deh. Ya di mana istri saleha ini memang perhiasan dunia. Ya, di antara yang paling indah hanya istri saleha. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan mana istri yang saleha dan mana yang tidak. Ya, kalau saya menilai istri yang saleha adalah istrinya Kang Ridwan Kamil. Dia bisa dijadikan panutan. Sulit mencari istri seperti ini. Ya. Nah, tetapi kalau istri seperti Ambu Ane, mantan Kang Deddy Mulyadi, ini banyak. Beliau baik. Baik, amat sangat baik, tidak ada yang dilanggar. Tetapi masyarakat menilai. Tetapi ini banyak orang yang seperti ini banyak, saudaraku. Karena apa? Yang dinilai adalah dunia. Mohon maaf. Ya, penilaian saya apabila salah ya. Yang dinilai adalah dunia. Jadi kalau waktu pamornya Kang Deddy Mulyadi seakan-akan nggak bisa ditolong, dia langsung loncat. Berarti penilaiannya dunia, kesenangan. Nah, sedangkan ciri-ciri istri soleha tidak berada di dalam jiwanya Ambu Ane. Mohon maaf ya. Jadi istri soleha itu terletak pada jiwanya ibu. Ya, mungkin ya menurut warganet Ki ya, ini juga istri yang soleha karena dia itu kan katanya karena taat beragama mengikuti guru spiritualnya, ya kan? Ya kan? Oleh karena itu masalah ini kan sangat relatif Ki, tergantung dari sisi mana menilai, kan begitu. Tapi yang pasti Ki, memang masyarakat itu lebih menyukai istrinya Ambu Ane kalau saya melihat komentar-komentar di akun media sosial saya. Netizen gitu ya. Itu memang teliti. Lebih suka istrinya Ridwan Kamil. Nah, netizen itu memang jeli dan teliti. Dia tidak butuh tidak butuh alasan. Mayoritas netizen tidak butuh alasan. Netizen penilaian kejam loh. Penilaian netizen itu amat sangat kejam.
Ya, tidak butuh alasan, tetapi bukti seperti itu. Nah, jadi kalau di persidangan berbeda lagi, tapi kalau hukum netizen ya seperti ini, kejam sebenarnya ya. Iya. Langsung wah ini seperti ini. Walaupun alasannya bla 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 demi bla bla, itu alasan mereka terserah. Iya, betul. Tetapi buktinya seperti ini. Nah, itu loh. Jadi pandangan netizen sama pandangan pribadi orang per orang golongan itu berbeda. Nah, makanya kalau netizen beragam pandangannya, tetapi dalam satu bingkai bagaimana membahas yang mawaddah warohmah dan dalam tanda kutip ya itu gitu. Ya, jadi salah satu komentar dari warganet itu menyampaikan begini Ki, bahwa kalau istri Bapak Ridwan Kamil yaitu Mbak Atalia itu berusaha untuk menutupi aib suaminya, ya kan, menguatkan hati suaminya, ya. Sementara mohon maaf fakta yang ada di masyarakat sebagaimana komentar warganet, mantan istri KDM ini justru yang membongkar, iya berbanding sebalik. Padahal KDM kan di mata masyarakat luas ini kan orangnya baik, tanggung jawab, ya kan, memperhatikan masyarakat gitu kan. Tapi kemudian oleh Ambu Ane sebagaimana yang sudah diberitakan itu ya, sampai ke tingkat kasasi tetap saja Ambu Ane mengatakan Kang Deddy katanya melakukan KDRT lah dan sebagainya ya, itu. Makanya itu kan saya tadi bilang hanya istri saleha. Nah itu. Jadi saya bersuara seperti ini kan ada dasarnya. Bahwasanya bagaimana menutupi aib keluarga supaya tidak tercemar nama baik keluarga ya. Makanya saya tadi bilang si Lisa sama si istri harus diadakan titik temu. Nah, ini untuk agar aib keluarga ini yang sudah terbongkar ini jangan sampai kita merana di kemudian hari atau menyesal di kemudian hari. Nah, itu loh. Jadi kita kumpulkan bagaimana win-win solution, kalau bahasa anunya kan tabayun ya. Kita mencari win-win solution. Ya. Kalau mencari kejujuran ya kita tuntut. Mungkin si Lisa ini ingin bikin fitnah atau bagaimana ya kita tuntut. Nah, seandainya kalau memang ini benar ya kita rangkul. Karena sudah terjadi mau apa lagi, tetapi jangan sampai diulang lagi. Makanya saya jadi teringat cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Iya, jadi saya juga menemukan komentar dari warganet. Seandainya benar ya Bapak Ridwan Kamil secara biologis ya setelah tes DNA memang benar-benar terbukti memiliki anak dari Mbak Lisa, kami berharap Atalia tetap setia dan menerima kenyataan itu dan tetap dukung Kang Ridwan Kamil, karena di dalam agama Islam pun boleh seorang suami itu memiliki istri lebih dari 1, 2, bahkan sampai 4. Seperti itu, ada yang komentar begitu. Gimana pendapatmu? Itu ya saya juga membaca itu ya. Nah, enggak masalah ya, asalkan adil dalam membina rumah tangga. Tetapi si Atalia ini dia ini pelakor tidak mau dijadikan istri kedua ya. Maka Lisanya ini ya. Menuntut tanggung jawabnya seperti apa ya? Silakan nanti mungkin anaknya diasuh oleh Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga atau bagaimana ya, kita cari win-win solution. Itu Ki. Sebenarnya kasus seperti ini pernah mirip terjadi Ki, ketika dengan almarhum yang kita hormati Bapak Murdiono. Ya kan? Dulu Macica Muchtar juga menuntut ya itu dulu zamannya Pak Harto. Pada akhirnya punya putri lah atau anak lah dari pernikahan spesialnya dengan Ibu Macica Muchtar itu, ya kan? Oleh karena itu bisa menjadikan contoh. Kalau misalnya terjadi benar, nggak ada masalah ya. Saya kira masyarakat bisa memaklumi ya, karena nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Baik, silakan diberikan kosling statement. Ya, saudaraku, bagaimana cara membina bahtera rumah tangga? Ini saling keterbukaan antara pasangan supaya bisa tetap laju bebas hambatan sampai akhir zaman. Itu Ki.
Ya, mohon maaf saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun ya. Kepada Kang Dedi, Kang Ridwan Kamil, kepada mantan istri Kang Dedi yaitu Ambu Ane, kepada Mbak Atalia, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.